Bismillahirrahmanirrahim. Ini cara merakit yang lemari buat tas, cocok buat tas ibu-ibu yang kodenya LSG 8170N warna putih. Ada 3 varian ya, putih jati. Ini udah lengkap, cuman satu kardus, tapi kacanya di bagian luar. Ini kacanya seperti ini. Ini udah lengkap dengan bautnya. Jadi kalau mau merangkai ini saya sarankan jangan beda ya. Kalau bisa ikuti sama ini. Kalau untuk cara merangkainya sama, ini sudah ada cara merangkainya. Mungkin kalau bingung ini bisa ikuti cara ini. Disendirikan semua. Ini untuk bahannya sendiri, bahan dari partikel. Bahan partikel itu dari serbuk kayu yang diobati. Terus dari bahan finishingnya itu pakai cat kertas ini, cat kertas. Untuk ketahanan kualitas ketahanan yang penting tidak lembab dan tidak kena air. Kalau selebihnya itu barangnya pasti bagus. Mungkin kalau untuk yang membuatkan barang ini berbau itu ya obatnya. Dan mungkin yang membuat bau itu ya kadang lembab itu. Ini dikasih freezer. Screw freezer itu seperti ini. Paling ini atap. Oke, siap. Nggak tahu Pak, saya nggak pernah lihat ini. Yuk untuk pintu bagian atas. Udah lengkap ya, ini udah ada handle-nya. Engsel. Oke. Ini udah lengkap engsel. Kan di engsel itu kan ada sekropnya. Jadi yang dipakai yang sekrup yang di engsel ya. Jadi jangan dicampur. Lah Mas, kok itu dicampur? Lah kan ini udah ahlinya. Jadi nggak apa-apa dicampur, udah tahu. Jadi kalau bisa jangan dicampur sana, nanti kalau dicampur nanti nyekropnya enggak salah. ada yang kecil, ada yang besar. Oke, siap. Untuk perakitan nggak pakai bur listrik juga nggak apa-apa ya. Pakai obeng cun bisa. Alatnya cuma 2, obeng sama palu. Nah, karena di sini untuk kerja tiap hari kan nggak mungkin pakai obeng, pakainya ya pakai listrik, bur listrik. Nah, kalau mau beli ya bisa nanti di bagian di bawah di situ ada link pembelian dan ada nomor HP saya kalau mau tanya-tanya seperti itu. Ini untuk warnanya itu warna putih tulang ya, bukan warna putih glossy. Lah mohon maaf kalau Mas, kalau video kok nggak diterangin kode-kodenya. Mohon maaf kalau yang ini itu tidak ada kodenya ya ini. Beda ya sama merek yang lain. Kalau ini untuk mereknya sendiri, mereknya Jasmine. Kalau yang ada kan merek Wira, merek Dursen, apa Melody. Nah kalau yang lain kan ada kode-kode. Kalau ini nggak ada kode. Makanya kalau merakit itu diikuti dari caranya ini. Apa bisa nanti di slow bisa juga, di slow motion juga bisa. Untuk handle-nya itu pakai skrup yang warna emas ya. Ini udah jadi satu rangkaian, dalam arti satu produk di semua partikel. Bahwa kalau untuk yang handle itu pasti mereka pakai yang ini dicabut. Oke, siap. Mau dipasang apa ini kita tidak tahu. Oke, kaca siap. Jadi skrup emas itu pasti dikenanya di handle kaca. Oke, siap. Ini kenapa kok kacanya nggak dijadikan satu Mas waktu di dalam kardus? Ini udah dari pabriknya seperti ini. Jadi mungkin dari pertimbangan pabrik karena apa nggak langsung dipasang, mungkin kan ada mungkin nanti kan pecah apa gimana, kan mengurangi resiko kepecahan. Paling kecil. Oh, paling kecil. Oke, siap. Paling kecil.
Oke, siap. Paling kecil. Jadi nanti kalau beli di saya ini nanti udah saya kasih gratis packing kaca ya. Oke, siap. Cara kerjanya sama yang tadi. Ini, kerjanya sama. Oh, pakai itu. Oke, siap, Pak. Itu jenengnya apa, Pak? Ini kancingan. Kancingan. Oke, siap. Oh ya, gue digoleki. Kancingannya modelnya bagus ya. Zaman dulu ini, kancingan zaman dulu ini. Kalau sekarang kan biasanya pakai itu jeglek gitu. Ini masih zaman dulu, mungkin ini yang punya pabrik ini masih mempertahankan kualitas zaman dulu ini. Astaga. Oke. Ini untuk buat tempat tas cocok ya. Mantap. Buat tas ibu-ibu ya kan, ada ya suka yang dikasih tas itu terbuka. Ini ada pintunya semua itu. Bagian bawah pintunya tertutup, ini pintu bagian bawah, ini pintu bagian atas. Terbuka pakai kaca, kacanya ada hiasannya, listnya ya. List gambar. Jadi untuk perakitan dalam waktu ini tidak menjanjikan bahwa perakitan Bapak Ibu di rumah berjalan dengan lancar dan aman ya, karena kan udah beda tangan. Nah, ini kan udah terbiasa, jadi kemungkinan Bapak Ibu banyak kendala, banyak kesusahan ya, tinggal ngopi dulu aja dulu biar nggak pusing. Nah, kalau masang di rumah itu harus hati-hati, karena apa? Kalau rusak itu payah gitu. Nyarinya susah. Nah, kalau di sini kan umpamanya rusak itu bisa dituker. Kalau di sini karena udah banyak di sini lah. Kalau di rumah kan barang cuma satu, yang dikirim cuma satu. Kalau rusak satu ya coto, nggak bisa dirangkai semua nanti. Coto itu ya bahasa Indonesianya, coto bahasa Indonesianya apa, Pak? Belum. Enggak ada gunanya. Kemarin kan ya ada yang merangkai putih ya, putih bagian depan dan bagian belakang putih, jadi enggak tipuan saja. Dalam arti tipuan itu bagian depannya aja putih, bagian belakang hitam, enggak apa warna kayu enggak, tapi putih depan belakang ya. Pakai skrup. Oh, ini warnanya kan emas itu skrupnya. Nah, udah plus apa namanya? Kuncinya. Udah plus kunci, udah satu paket. Jadi pembelian harga segitu itu udah satu paket, udah dapat semua. Dan tolong dijaga kesehatannya karena ini musim perpindahan musim. Nah, untuk kalau ada yang ini kan ada musibah kemarin yang di Cianjur kena gempa ya, kita ya saling mendoakan. Terus di Wonogiri kemarin ada bis yang glondor ya, kita saling mendoakan semoga kita selalu diberi keamanan, keselamatan, kesehatan keluarga dan sanak tangga dan semua orang Indonesia.
Ini yang paling lama itu cuman ini ya, melengkapi bagian-bagian ini itu paling lama. Kalau untuk merangkai cuman biasanya 5 menit sudah jadi. Yang paling lama cuman ini sama maku, biasanya seperti itu. Ini pakai kunci, pakai kancing. Menghadapnya ya, menghadapnya itu nggak tahu. Kan menghadap itu ada bawah ini lubangnya, ada lubang ini. Ini saya udah berusaha semaksimal mungkin kalau nerangin video itu dengan jelas ya. Tapi kalau masih kurang jelas saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jadi saya udah berusaha tak zoom ini ya. Seperti itu. Jadi kalau masih kurang lengkap apa kurang jelas tapi ya mohon maafnya. Oh itu ada apa itu Pak Jeni Pak? Mahkota. Mahkota. Oke, mahkota. Oh hiasan. Oke siap. Oh itu di belakang itu ada itu nggak tahu buat apa ya, nanti kita cek bagian mana aja. Udah, kita mulai dengan cara perakitan. Ini mulai perakitan ya. Ini bagian bawah itu ada lubang 2 ya. Perhatikan bagian bawah, pasang sepatunya dulu, itu sepatu. Lubang 2 ini lubangnya seperti ini ya, itu lubang 2 itu. Ini lubang 2 ini bagian paling bawah kemari. Terus untuk sisi bagian depan, sisi bagian dalam dan luar ini bagian luar ini kelihatan karena cuman ada lubang buat nyekrupi nanti bagian alas. Kalau yang banyak lubang-lubang ini kan nanti buat apa namanya, buat handle. Ini buat handle itu jelas di bagian dalam. Terus di bagian luar kan nanti cuman lubang 2 ini buat alas, ini buat alas, ini buat alas seperti itu. Nah, ini lubang 2 itu bagian bawah dikasih sepatu. Lah kegunaannya sepatunya ini kegunaan apa? Jadi kegunaan intinya sepatu ini kalau digeser itu biar nggak rusak bagian bawah seperti itu. Sama lah seperti sandal, kita pakai sandal itu biar sikil nggak kapalan. Udah jadi, kita pasang bagian alas terbawah. Ini dipasang di bagian lubang di atasnya ini. Jadi yang ada lubang 1 sama 1 jajar ini. Terus bagian paling bawah itu nggak ada kodenya. Bapak Ibu cari aja yang di sini ada lubang 2. Lubang 2 1 dan 2. Yang bagian paling bawah ini. Ini adalah penutup. Disekrup juga. Ini sekrupnya pakai yang sekrup ini ya. Pakai sekrup ini. Ini untuk nyekrup ya. Ini nyekrup bagian poin ini. Nanti kalau ada yang beda, nanti tak kasih tahu. Ini poin yang penting yang untuk sekrup utama ini. Bagian atasnya dia cari yang ada lubang ini ya. Lubang ini dan sejajar sama bagian ini sejajar. Siku. Ini adalah ininya. Perhatikan ya. Sekrupnya sama itu, jadi tinggal nyekrup aja bagian lubang. Jadi saya nggak usah ke sana. Terus alas ketiga. Alas ketiga sama ini yang ngambilnya yang seperti ini sama. Cuman bedanya ini kan alas kedua pakai lubang, ini alas ketiga nggak ada lubangnya. Alas dari bawah ya ini ya.
Terus alas keempat sama. Oh beda. Alas keempat bentuknya sama seperti ini. Oke, 1, 2, 3 itu sama. Bentuknya sama. Cuman kalau alas keempat ini nggak siku barangnya, agak masuk. Yang kecil, yang pendek, alas keempat. Terus alas kelima sama barangnya. Kita lihat ada ininya sama nih, sama. Nah, itu sejajar. Itu siku itu di situ. Jadi yang enggak siku cuma di bagian alas keempat ini. Yang paling beda alas keempat dan alas kedua yang ada lubangnya seperti ini ya. Alas kelima kan udah pasti beda. Terus bagian alas terakhir. Bagian oh enggak dipasang alas terakhir dulu, pasang bagian satu sampingnya dulu. Ingat yang banyak lubang di bagian dalam. Nah ini yang di bagian luar itu cuma lubang 22 ini ya. Sama skrupnya ya, kalau belum beda saya belum kasih aba-aba ya, skrupnya masih sama ya. Saya paling suka warna putih ya, warna putih dan hitam. Kalau bapak ibu nggak kurang tahu, tapi kalau yang ini yang LSG 8170N ini yang hitam belum ada. Adanya putih, jati, dan mahoni, warna mahoni. Kalau nyekrup pelan-pelan ya, jangan di asal nyekrup buat gitu ya. Harus pelan-pelan, nanti kalau udah kejadian, kalau udah ada kejadian dari saya itu laporan. Kalau nyekrup terlalu keras itu nanti jebol. Jadi kalau nyekrup pelan-pelan saja. Ya terus Mas, kalau nyekrupnya saya jebol itu gimana Mas kelanjutannya? Kalau nyekrup jebol ya udah tanggung jawab Bapak Ibu, bukan tanggung jawab saya. Tanggung jawab saya itu cuman Bapak beli, saya urusi, barang diterima dengan baik di kargo maupun di Bapak Ibu udah diterima dengan baik, saya sampai di situ saja. Tapi untuk sampai di ini, untuk yang alas palingan itu yang ada freezernya tadi saya bilang ada freezer. Untuk perangkaiannya kalau ada masalah, dalam arti masalah kerusakan pribadi itu saya udah nggak ada garansi. Nih tuh jodohnya freezer, jodohnya. Oke siap. Apa saya ambil meteran dulu ya, sambil meteri ukuran ya. Nah, ambil meteran dulu. Bismillah. Saya ambil senjata dulu buat meteran. Saya pause dulu ya. Ini udah ada meterannya. Nah ini tuh bagian atas tadi yang ada mahkota. Cara masangnya kita lihat dulu. Oke siap.
mahkotanya seperti itu. Habis ini pasang pintu. Sekro pintu juga sekro paling kecil. Paling kecil. Karena apa? Nanti kalau yang besar nanti jebol kan. Udah ada lubangnya di situ. Sudah jadi. Sama, cara masangnya sama. Kita lihat bapaknya cara masang. Dari jauh ya ini ya. Kalau dekat kan udah tak video tadi, ini dari jauh. Pak, jenengan nggo koyoki mergo tangane ndek iki lara ta, Pak? Nggih. Astagfirullah, ya ngapunten ya Pak ya Pak. Malah golek gawean. Jadi ceritanya kemarin kan raket punya saya juga. Terus ada kecelakaan kecil, tangannya sekarang dikoyo. Siden. Nah, ini kan nggak sejajar ini. Ini masih lubang. Cara ngatas ini piye, Pak? Jenengan terang nih, Pak. Ini dimasukin. Oke. Oke. Kita lihat aja ya, caranya sama ya, caranya sama. Udah jadi, udah rangkep. Terus Mas, kok itu masih gitu? Nanti diatasi nanti. Udah jajar nanti diatasi sama Bapaknya. Kita selesaikan dulu bagian bawah. Sama, cara masangnya sama. Nggak ada bedanya. HP kok burut apa ngembun meneh? Ini udah sejajar ya. Udah rapat. Tadi kan nggak rapat. Ini kan kurang dikit. Nah, ini caranya gitu, jembengke udah rapet dikit lagi, yang bagian atas yang mengganggu ini. Jembengke slup. Nah, udah jadi rapet. Kunci, coba kunci. Oke, siap, terkunci. Oke, siap. Kenapa diganjel, Pak? Dan rata. Roto piye mesti, Pak? Roto gimana maksudnya, Pak? Ini kan jonjeng. Ya. Ya. Apa nanti pengaruh? Pengaruh. Oke, siap. Jadi ini diganjel ya biar pas, karena apa? Karena nanti di belakang dikasih triplek. Jadi kalau pas dikasih triplek itu nanti kan dia sejajar anunya, pintunya bisa sejajar. Tahu ya gitu ya maksudnya ya. Terus kita cara ini di jembeng lagi.
nggak tahu ya Pak. Pokoknya ya seperti itulah merangkainya, disesuaikan. Udah dikunci. Oke siap, kunci fungsi. Oke siap, terkunci. Nah ini kita cara masang apa? Lempengan besi Oke, lempengan besi buat rancingan. skru paling kecil ya ini ya. Nah ini kan nanti dapatnya di sini biar nggak merusak ini loh, dikasih besi itu biar ini nggak rusak. Oh iya. Oh berarti bukan di sini. Oh bukan di situ. Oh di sini. Nah ini biar nggak rusak. Oh iya biar nggak rusak bagian sini. Beban kabeh berarti gede kabeh, Pak. Oh, pintu papat yang mana, Pak? Nah, dari iki pintu papat. Yo madang sih, Pak, mosok yo. Alon-alon wae, Pak. Sesuai ya ora apa-apa. Pepete sesuk nggih mboten ana. Diganjel ya, jangan lupa diganjel ya. Biar nanti kalau refleksi jajar ya. Ini masih diganjel sama bapaknya. Ini aslinya ini seperti ini nih trik kerja ini. Trik kerja itu seperti ini. Fungsinya orang bekerja itu berpikir. Jadi seperti ini adalah trik kerja. Oke. Nggak semua orang itu tahu loh. Saya aja nggak tahu kalau nggak dikasih tahu. Nah ini. Ada dua macam. Yang dua. Ini 3. Oh. Yang 2 ini paling bawah sendiri. Oke siap. Yang 3 atas ya Pak. Yang 3 setelahnya. Nah kita lihat cara masangnya ini. Refleks ini adalah ini caranya seperti ini. Jadi jangan bilang nggak siku. Caranya kerja. Yang kecil. Yang kecil oke siap. Refleks yang paling kecil. Wong tidak semua orang bisa refleks loh kan. Nah ini dapatnya setengah ya ini. Ini lihat ini bagian ini. Kenapa nggak sampai siku atas? Kok sampai nggak siku bawah? Fungsinya nanti ini setengah ini dapat bawah refleksnya, yang bagian refleks atas dapat buat dipakai. Kita lihat fungsinya. Oke siap. Yang bagian kecil beda tadi di bagian bawah. Nah, saya saja ya saya itu refleksi seperti ini. Yo latihan. Jadi nggak semuanya bisa refleksi. Nggak gampang refleksi kayak gitu. Bisa jebol ya bagian depan. Nggak sekali 2 kali aja. Jenis orang latihan jebol menjebolkan bagian depan.